warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan jaringan saraf tiruan atau artificial neural networking. Oke. Di sini ada anggota kelompok, ada saya sendiri Devina Agustin dengan NIM 2211065, ada Dian Ramdhani 2211031, ada Faisal Adi Nugraha 221103115, ada Vina Agustin 2211061, ada Irfan Maulana Supriyadi 2211039. Yang akan kita bahas yaitu tujuan pembelajarannya ada pertama mengenal konsep dasar jaringan saraf tiruan atau JST, mengetahui komponen dan arsitektur jaringan saraf tiruan, dan memahami proses pembelajaran JST baik secara supervisi maupun non supervisi. Baik, di sini ada konsep dasar antara otak manusia dan JST. Itu bagaimana neuron-neuron di otak manusia saling berkomunikasi untuk memproses informasi. Dalam struktur otak manusia dan JST terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung melalui sinapsis dan lapisan neuron buatan atau input, hidden output yang terhubung oleh wedge. JST meniru fungsi dasar otak manusia, terutama dalam hal mengenali pola dan belajar dari data. Meski tidak setara kompleksitasnya dengan otak manusia, prinsip dasarnya yaitu input, lalu pemrosesan oleh neuron, output, dan penyesuaian koneksi berdasarkan hasil, tapi tetap sama di keduanya. Lalu berikutnya terdapat ilustrasi dari neuron biologis, yaitu sel saraf yang merupakan unit dasar dari sistem saraf di otak dan tubuh makhluk hidup. Dalam konteks JST, gambar ini sangat relevan karena JST terinspirasi dan mencoba meniru cara kerja neuron biologis. Yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang yang ramping dan bercabang-cabang dari badan sel neuron. Fungsinya adalah menerima sinyal listrik atau kimia dari neuron lain. Dendrit bertindak sebagai antena yang mengumpulkan input. Lalu konsep dendrit diadopsi sebagai input atau masukan sebuah neuron tiruan atau node. Setiap input ini biasanya dilengkapi dengan sebuah bobot atau wedge yang mempresentasikan kekuatan atau signifikansi koneksi tersebut, mirip dengan kekuatan sinapsis pada neuron biologis. Lalu kedua ada badan sel atau soma. Badan sel adalah bagian utama neuron yang berisi nukleus dan organel sel lainnya. Ini adalah tempat integrasi sinyal yang diterima dari dendrit. Jika total sinyal yang diterima melebihi ambang batas tertentu, badan sel akan menghasilkan sinyal atau potensial aksi yang akan diteruskan. Badan sel mempresentasikan unit pemrosesan atau node itu sendiri. Di sini terjadi perjumlahan bobot dari sebuah input yang diterima. Setelah itu, hasil penjumlahan ini akan dilewatkan melalui fungsi aktivasi yang meniru ambang batas dan respon non-linear dari neuron biologis. Lalu yang terakhir ada akson. Akson adalah serat panjang yang membentang dari badan sel. Fungsinya adalah meneruskan sinyal listrik atau potensial aksi dari badan sel ke neuron lain atau sel-sel efektor, misalnya otot atau kelenjar. Di ujung akson terdapat terminal akson yang membantu sinapsis dengan dendrit atau badan sel neuron berikutnya. Akson mempresentasikan output dari sebuah neuron tiruan. Output ini kemudian menjadi input bagi neuron-neuron di lapisan berikutnya. Dalam jaringan yang lagi-lagi akan dikaitkan dengan bobot koneksi yang relevan. Singkatnya, gambar neuron biologis ini adalah cetak biru blueprint atau fundamental bagi perancangan neuron buatan dalam JST. Meskipun JST ini adalah model matematis yang disederhanakan dan direplikasikan kompleksitas biologis otak secara sempurna, konsep dasar menerima input, memprosesnya secara terintegrasi dan menghasilkan output untuk diteruskan ke unit lain adalah inti dari keduanya. Berikutnya, sejarah jaringan saraf tiruan. Pertama, di tahun 1943, neuron McCloud-Spitz, model matematis pertama neuron dasar teoritis JST. Lalu, 1958, Perceptron oleh Rosenblatt, JST pertama yang bisa belajar memicu optimisme awal. Lalu, 1969, musim dingin AI pertama, Minsky dan Papert, publikasi yang menunjukkan keterbatasan perceptron menurunkan minat JST.
Lalu 1980-an, kebangkitan backpropagation, algoritma kunci untuk melatih GST multilapisan mengatasi batasan sebelumnya. Lalu di tahun 1990 dan sampai 2000-an, diversifikasi dan niche. Munculnya CNN yang Lichun untuk citra dan LiSTM untuk data sequential. Lalu di tahun 2010-an sampai sekarang era deep learning didorong oleh big data dan GPU, kekuatan komputasi. Aplikasi meluas, pengenalan visual suara, visi komputer, NLP, dan lain-lain. Lalu dapat kesuksesan besar di tahun ini. Berikutnya yaitu GPT, OI, AlphaGo, dan lain-lain. Halo, di sini saya akan menjelaskan komponen utama pada jaringan saraf tiruan atau JST. Di sini ada 6 poin yang terdiri dari neuron, yaitu adalah unit dasar yang meniru sel otak biologis. Terus ada poin keduanya yaitu adalah bobot atau weight, nilai numerik yang menentukan kekuatan koneksi antar neuron. Poin ketiga ada bias yang ditambahkan ke input berbobot neuron. Poin selanjutnya lagi itu adalah fungsi aktivasi atau activation function menentukan sebuah output dari neuron berdasarkan input berbobot dan bias. Ada lapisan atau layer, yaitu adalah lapisan yang tersembunyi atau bisa disebut dengan hidden layer, melakukan sebagian besar pemrosesan, mengekstraksi fitur dari data. Bisa ada satu atau banyak lapisan. Dan yang terakhir yaitu adalah connection, sebuah garis yang menghubungkan neuron dari satu lapisan ke lapisan berikutnya. Di sini ada sebuah proses yang di bawah sini, yaitu adalah input seperti X1, X2, dan sampai ke XN. Terus selanjutnya lagi tuh dikalikan dengan bobot ditambah dengan bias, lalu diproses oleh fungsi aktivasi yang menghasilkan output. Selanjutnya di sini arsitektur jaringan. Jadi di JST ini dapat memiliki berbagai struktur atau arsitektur tergantung pada cara neuron-neuron yang diatur dan yang dihubungkan. Di sini ada layer. JST umumnya diorganisir dalam beberapa lapisan, yaitu terdiri dari input layer, hidden layers, dan output layer. Jadi ada 3 poin pada layer ini. Terus di arsitektur umum ada 3 poin juga, tapi di poin pertama ada subpoinnya seperti feedforward neural networks, terus single layer perception atau SLP, multi-layer perception MLP, terus recurrent neural network, convolutional neural network. Terus di sini ada beberapa implementasi arsitektur jaringan saraf. Jadi si input layer ini tuh saling berinteraksi atau korelasi satu sama lain. Terus fungsi aktivitas yaitu tujuannya memperkenalkan non-linearitas ke dalam jaringan tanpa fungsi aktivasi. Jadi JST hanya akan menjadi sebuah serangkaian transformasi linier yang tidak mampu mempelajari pola kompleks. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa rumus matematika yang sering digunakan dalam JST. Yang pertama adalah sigmoid. Grafik berwarna biru di atas kiri menunjukkan kurva berbentuk S yang halus. Nilai output dari fungsi sigmoid selalu berada di antara 0 dan 1. Ini sering digunakan di lapisan output untuk masalah klasifikasi biner, di mana output dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas. Bentuk S, bentuk kurva ini menunjukkan bahwa respon output terhadap input tidak linear pada nilai input yang sangat negatif. Output mendekati 0. Pada nilai input yang sangat positif, output mendekati 1.
Di sekitar 0, kurva naik dengan cepat, menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan kecil pada input. Relevansi JST. Fungsi ini dulunya sangat populer, terutama di lapisan tersembunyi. Namun, sekarang cenderung kurang digunakan di hidden layer karena masalah vanishing gradient, atau gradient menjadi sangat kecil pada nilai input ekstrim, memperlambat pembelajaran. Yang selanjutnya adalah ReLU, Reactified Linear Unit. Grafik berwarna hijau di kanan atas menunjukkan garis datar di 0 untuk nilai input negatif dan garis lurus menanjak untuk nilai input positif. Tentang output, untuk input X kurang dari atau sama dengan 0, outputnya adalah 0. Untuk input X lebih dari 0, outputnya adalah X itu sendiri. Bentuk patah atau non-linear, meskipun sebagian grafiknya linear, garis datar dan garis miring, titik patah yang tajam di X sama dengan 0 menjadikan fungsi non-linear secara keseluruhan. Relevansi untuk JST. ReLU adalah salah satu fungsi aktivasi paling populer saat ini, terutama di lapisan tersembunyi dari Deep Neural Network. Kelebihannya meliputi efisiensi, komputasi yang tinggi, dan kemampuannya untuk mengatasi masalah vanishing gradient dibandingkan dengan sigmoid atau tan pada rentang positif. Terus yang selanjutnya adalah tangent, hyperbolic tangent. Grafik berwarna merah di kiri bawah menunjukkan kurva berbentuk S yang halus mirip dengan sigmoid, tetapi direntangkan secara vertikal. Rentang output, nilai output dari fungsi tan selalu berada di antara minus 1 dan 1. Bentuk S non-linear sama seperti sigmoid. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bentuk kurva S menunjukkan respon non-linear. Namun karena rentangnya terpusat di 0, ia sering dianggap lebih baik daripada sigmoid di lapisan tersembunyi karena membantu proses optimasi. Relevansinya pada JST, dan juga dulunya populer di lapisan tersembunyi. Meskipun lebih baik dari sigmoid, ia masih bisa mengalami masalah vanishing gradient pada nilai input ekstrim. Selanjutnya, fungsi aktivitas softmax. Cara membaca rumusnya, softmax dari Z sub I sama dengan E pangkat Z sub I dibagi jumlah dari E pangkat Z sub J untuk J dari 1 sampai N. Karakteristiknya, mengubah vektor nilai real menjadi vektor probabilitas, jumlahnya sama dengan 1. Setiap output berada antara 0 dan 1, dan nilai outputnya sangat dipengaruhi oleh perbedaan antar input. Kegunaannya sangat cocok untuk klasifikasi multiklas lebih dari 2 kelas, biasanya digunakan pada lapisan output dalam model klasifikasi multiklas. Oke, di sini ada grafik berbentuk batang berwarna ungu, menunjukkan 4 batang dengan tinggi berbeda, masing-masing berlabel X1, X2, X3, dan X4. Maksudnya, input vektor berbeda dengan fungsi aktivasi lainnya yang biasanya beroperasi pada satu nilai skalar. Softmax beroperasi pada vektor bernilai input, misalnya output mentah dari lapisan terakhir JST sebelum aktivitas sering disebut logis. Output probabilitas, fungsi softmax mengubah nilai-nilai input tersebut menjadi distribusi probabilitas. Ini berarti setiap output atau tinggi batangnya akan berada di antara 0 dan 1, total semua output atau jumlah tinggi semua batang akan selalu sama dengan 1. Untuk relevansi JST-nya, softmax secara eksklusif digunakan di lapisan output JST untuk masalah klasifikasi multiklas. Neuron dengan nilai input tertinggi, misalnya X4 pada grafik, akan mendapatkan probabilitas output tertinggi. Ini menunjukkan kelas yang paling mungkin diprediksi oleh jaringan. Non-linearitasnya, meskipun digambarkan dengan bar, hubungan antara nilai input mentah dan probabilitas outputnya adalah non-linear, karena melibatkan eksponensial dan normalisasi. Selanjutnya ada proses pembelajaran supervisi dan bukan supervisi. Cara JST belajar dari data dapat dikategorikan menjadi beberapa paradigma. Pertama, pembelajaran supervisi atau supervised learning. Definisinya, JST dilatih menggunakan data berlabel, yaitu setiap input memiliki output yang benar atau target yang sesuai. Prosesnya, jaringan menerima input, membuat prediksi, dan kemudian membandingkan prediksinya dengan output yang benar. Perbedaan ini digunakan untuk menyesuaikan bobot dan bias JST melalui algoritma optimasi, misalnya
propagation agar si JST ini dapat membuat prediksi yang lebih akurat di masa depan. Tujuannya mempelajari pemetaan dari input ke output sehingga dapat mengeneralisasiin dan memprediksi output untuk data baru yang belum pernah dilihat. Contoh aplikasinya untuk mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam, lalu mengidentifikasikan objek dalam gambar seperti kucing, anjing, mobil, dan yang lainnya. Regresinya memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fiturnya, lalu memperkirakan suhu besok. Yang kedua ada pembelajaran bukan supervisi atau unsupervised learning. Definisinya JST dilatih menggunakan data tidak berlabel, yaitu hanya input yang diberikan tanpa informasi output yang benar. Lalu prosesnya, jaringan mencoba menemukan pola tersembunyi, terstruktur, atau hubungan dalam data itu sendiri tanpa panduan eksplisit. Tujuannya, jaringan mencoba menemukan pola tersembunyi, terstruktur, atau hubungan dalam data itu sendiri tanpa panduan eksplisit. Contoh aplikasinya ada clustering, ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian dan mengelompokkan dokumen berdasarkan topik. Lalu reduksi dimensi, mengurangi jumlah fitur dalam dataset sambil mempertahankan informasi penting. Untuk generatif modelnya, menghasilkan data baru yang mirip dengan data pelatihan. Kesimpulannya, jaringan syaraf tiruan atau JST adalah model komputasi adaptif yang sangat terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak biologis manusia. JST ini memiliki kemampuan fundamental untuk mempelajari pola kompleks langsung dari data, tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk setiap skenario. Melalui proses pelatihan, JST dapat mengidentifikasi hubungan nonlinear dan fitur tersembunyi dalam kumpulan data yang besar. Kemampuan ini menjadikan JST sebagai alat yang sangat kuat dan serbaguna dalam bidang kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Sekian pembahasan yang telah kita bahas terkait jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Networking dari kelompok 5. Terima kasih.